Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini gitu ya, rupa kembali lagi dengan agendanya yang disebut dengan Oraci. Mungkin yang hadir tahun lalu familiar nih, apa sih Oraci itu gitu ya. Oraci adalah obrolan Ramadan ceria. Jadi kita akan membawa topik yang itu sebenarnya itu kayaknya agak bosan untuk dibicarakan gitu ya. Tapi ternyata sebenarnya kalau didiskusikan itu tuh asik gitu loh di bulan Ramadan ini. Apalagi pas lagi, mohon maaf nih ya, mungkin menjelang berbuka puasa berapa jam lagi masih lapar, males, atau bahkan mungkin ada yang baru bangun tidur gitu ya. Jadi kalau misalnya di grup saya itu, wah untung jamnya digeser Kak, jadi siang gitu ya katanya. Kenapa tuh? Soalnya tidur. Oh gitu, alhamdulillah gitu ya. Nah, teman-teman mungkin di puasa hari ke-6 ini banyak ya tantangannya. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar, apapun itu, gitu ya. Dan hari ini kita akan membahas tentang bagaimana kita bisa berinteraksi dengan Al-Quran. Karena banyak banget nih yang yang penasaran gitu ya, pas waktu dikasih target, bukan target sih, kayak kalau bulan Ramadan itu emang nggak afdol tanpa baca Al-Quran gitu. Tapi baca Al-Qurannya itu bukan seperti bulan-bulan biasa. Nah, Kak Tartil itu pernah mendengar salah satu pernyataan seorang ustazah gitu ya, di sebuah kajian gitu ya. Beliau bilang kayak begini, ada seseorang nanya gini, emangnya Allah itu nggak maha pemberi maaf, tidak maha pemurah memberikan kita pahala yang sangat banyak gitu ya? Jawabannya tentu saja tidak. Allah itu maha pemurah gitu ya. Semuanya Allah berikan. Pahala jor-joran Allah berikan. Tetapi kenapa diadakan bulan Ramadan? Karena Allah tahu gitu ya. Kita waktunya itu terlampau sedikit untuk Allah ketika di luar bulan Ramadan. Kalau di dalam bulan Ramadan Allah sengaja setting tuh supaya kita bisa fokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah dengan mengamalkan bacaan Al-Qur'an gitu ya. Dan juga banyak yang penasaran nih, Kak gimana sih supaya bisa baca Al-Qur'an dengan konsisten gitu ya. Nah, konsisten itu yang kita cari gitu kan. Apakah saya tuh nggak bisa bacanya banyak gitu kan? Nggak bisa bacanya banyak kayak teman-teman lain gitu. Gimana nih Kak? Apakah saya harus langsung bacanya banyak gitu ya? Atau mungkin ada yang punya keluhan, aduh bacaan Al-Quran saya ini belum sempurna Kak. Jadi gimana ya? Aduh, saya jadi males nih Kak gitu ya. Atau mungkin, aduh saya nggak bisa nih Kak kalau misalnya targetnya 1 hari 1 juz itu kayak nggak mungkin Kak gitu. Padahal sebenarnya mungkin aja gitu ya. Orang kita bisa nonton drama Korea 1,5 jam, kenapa ngaji yang 30 menit? Nggak bisa gitu kan. Nah, sebelum kita mulai mungkin ya ke guest kita pada siang hari ini, tenang aja, pertanyaannya sangat singkat, ringan, dan sesuai dengan apa yang teman-teman inginkan. Namun, nanti di tengah-tengah perjalanan, kalau misalnya ada yang bertanya, langsung open mic, tanyakan aja. Ya, sebelum kita mulai, mungkin kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran terlebih dahulu kepada seorang yang tadi mau merelakan diri untuk membacakan ayat suci Al-Quran. Silahkan. Ahmad Tirianto ya. Baik, Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله
لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Kak Ahmad Irianto. Nah, berikutnya sebelum kita mulai, Kak Tartil, suaranya hilang. Oh, bentar ya, ada sponsor. Iya, iklan. iya benar, ada iklan daripada masuk kan. Oke, sebelum kita mulai gitu ya, Kak Tartil mau memperkenalkan dulu guest kita pada siang hari ini. Sebenarnya mungkin yang lainnya sudah familiar ya dengan guest kita pada siang hari ini. Nah, beliau ini salah satu mentor di Pak Jayapura dan beliau saat ini beramanah di Rumah Quran. Jadi tepat sekali misalnya ada beberapa pertanyaan yang nanti akan Kak Tartil tanyakan kepada beliau dan itu sesuai sekali dengan kondisi yang mungkin teman-teman saat ini ingin tahu gitu ya tentang belajar Al-Quran. Kita tidak begitu kaku gitu ya untuk membahas hal ini gitu. Kita mencoba untuk membahas ini seperti sesuatu yang ingin kita ketahui lebih dalam seperti itu. Baik, beliau ini namanya Kak Ulan, disapa dengan Kak Ulan. Kak Ulan bisa sapa mungkin adik-adik di sini Kak, kakak-kakak. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ini ya di saluran telepon ya. Jadi Iya, pakai headset jadi berasa kayak telepon. oh gitu. Padahal mukanya ada ya. Oke, Iya, mukanya ada. langsung saja mungkin ya. Kita ngobrol-ngobrol tentang Al-Quran nih. Ya, kalau ngomong-ngomong tentang keutamaan Al-Quran di bulan Ramadan, tentunya seperti itu. Kira-kira apa sih keutamaan, keistimewaan membaca dan mempelajari Al-Quran di bulan Ramadan? Karena kita tahu bulan Ramadan itu adalah sesuatu yang kita lakukan yang berbau kebaikan, gitu ya, yang memang diniatkan karena Allah Subhanahu Wa Taala itu pasti akan dilipat gandakan gitu loh, nggak seperti hari-hari biasanya. Nah, apa ini kira-kira dan kenapa memang kita tuh harus bela-belain ngosongin waktu, meluangkan waktu, mengelola waktu, gitu ya, untuk memprioritaskan Al-Quran. Ya, Kak Tartil, terima kasih ya untuk kesempatan ini. Seperti yang disampaikan tadi, mungkin kalau membahas tentang gimana kita menjadi sahabat Quran, kayak gitu ya, itu sudah banyak, bahkan tahun lalu juga sudah dibahas gitu. Kemudian komunitas-komunitas juga sudah membahas gitu. Nah, kalau untuk keutamaannya sendiri, nah biasanya kita tuh kalau ngelakuin sesuatu kan, kita tuh kalau ada sesuatu imbal baliknya gitu itu lebih berasa. Kalau kita punya ilmunya, jadi nggak asal ya udah tilawah aja karena dikasih tugas sama murabi sama guru mentor gitu kan. Ya udah tilawah aja tanpa beda rasanya ketika kita tahu keutamaan dari Al-Qur'an itu sendiri, keutamaan dari bulan Ramadan itu sendiri beda banget rasanya. Ya, kalau di sini keutamaan Al-Quran ini banyak banget ya. Di Al-Quran itu udah dijelaskan banyak banget. Di sini nanti teman-teman bisa cek
cek-cek di Al-Qur'an gitu ya. Untuk Arabnya dan juga di hadis juga banyak banget. Di sini Kaulan hanya menyampaikan sedikit ya. Sedikit aja ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi sentilan gitu ya, reminder kita. Nah, Kak Tartil, seperti yang kita ketahui ya, Al-Quran itu adalah salah satu kitab samawi ya, yang terjaga kesuciannya dan kemurniannya itu selama-lamanya. Itu udah Allah sampaikan di dalam Al-Quran surat Al-Hijr ayat 15 ya. Nanti teman-teman bisa catat ayatnya, kemudian dicek di Al-Quran sembari tadabbur ya. Kemudian Al-Quran juga itu satu-satunya kitab yang bisa dihafal oleh satu orang. Maksudnya gini, satu kepala itu bisa menghafal 30 juznya. Seandainya Allah turunkan Al-Quran itu sampai 40 juz, 50 juz, maka itu akan dihafal gitu ya. Maksudnya mampu dihafal. Coba teman-teman cek, ada nggak kitab selain Al-Quran yang mampu dihafal secara ini ya, di luar kepala. Di luar kepala nggak masuk. Maksudnya bisa dilafatkan dengan lancar seperti itu tanpa melihat Al-Quran. Itu hanya Al-Quran. Gitu ya. Nah, Al-Quran juga sebagai petunjuk dan rahmat untuk seluruh umat manusia gitu ya, bukan hanya orang Islam saja gitu. Bahkan dulu dikisahkan di sahabat Rasulullah itu ketika ada pencuri masuk, ketika ada pencuri ya naik di atas genteng, kemudian mendengarkan sahabat Rasulullah itu membaca Al-Quran, maka itu langsung bisa bertaubat gitu, bisa memperbaiki dirinya seperti itu. Bahkan sahabat Umar bin Khattab ya, dulu membenci Islam seperti itu ketika mendengar Al-Quran, maka beliau langsung beriman. Kemudian Al-Quran itu adalah perkataan yang terbaik ya, sampai Allah perintahkan ketika di surat Al-A'raf ayat 204 itu, ketika dibacakan Al-Quran maka dengarkanlah, meskipun itu dalam keadaan sholat ataupun dalam keadaan tidak sholat ya, apalagi tidak sholat seperti itu. Nah, mungkin ada perbedaan ketika sholat ya, ketika membaca surat Al-Fatihah itu ada perbedaan pendapat ulama. Boleh ngikutin surat Al-Fatihahnya atau mendengarkannya juga bisa gitu ya. Nah, Al-Quran juga menjadi sumber ketenangan hati ya. Kita kan kalau lagi ada masalah gitu ya, ngadunya kapan nih gitu kan, ngadu sama Allah gitu. Nah, habis sholat kita bisa curhat ke Allah gitu. Itu habis sholat gitu, apalagi sepi nggak ada orang, puas banget gitu ya, nangis habis sholat gitu kan. Nah, ternyata nggak hanya itu gitu loh, maksudnya gimana kita tahu Allah itu memberikan solusi sama kita gitu atas permasalahan-permasalahan kita. Nah, caranya dengan ini. Jadi kalau ibaratnya sholat itu kita ngomong ke Allah, kita curhat ke Allah, tapi kalau baca Quran, ini Allah ngasih tahu kita gitu. Allah memberikan solusi ke kita. Gitu. Jadi kalau kita sudah curhat pol-polan sama Allah nih, nah selanjutnya kita baca Quran. Nah, insya Allah ya, kalau kita pasti kalau ada masalah terus curhat sama Allah, bilangnya, ya Allah berikan aku petunjuk gitu atas semua masalah dan segala gitu kan. Nah, itu kita buka aja tuh Al-Quran gitu kan. Buka, kemudian baca Arabnya, kemudian baca juga artinya gitu. Karena kita nih orang Indonesia ya. Semoga kita Allah mudahkan untuk belajar bahasa Arab sehingga kita mengerti makna Al-Quran gitu. Kita nggak ngerti artinya nih gitu. Tapi untuk membaca saja kita udah tenang gitu. Untuk mendapatkan solusinya gimana? Kita baca artinya. Nah, insya Allah ketika kita memang doanya sungguh-sungguh minta petunjuk, insya Allah ketika kita buka ayat itu langsung kayak kok cocok banget ya dengan apa yang saya alami kayak gitu. Kalau itu dari pengalaman sih,
ya, pengalaman Kak Ulan, dan juga beberapa teman-teman juga ketika punya apa namanya kebiasaan seperti itu juga menemukan solusi-solusi. Bahkan sebenarnya di Al-Quran yang kita punya yang terjemahan dari Depak itu kan sudah ada indeks-indeksnya ya. Maksudnya bab ini tentang ini, bab ini itu ada gitu. Tapi kadang kita nggak nyari kayak gitu. Bahkan ini apa sih tulisan kecil-kecil banget gitu di halaman belakang atau halaman depan biasanya kan. Tapi kita buka aja, insya Allah nah, itu sesuai dengan permasalahan-permasalahan kita. Penting doanya sungguh-sungguh kan. Nah, Al-Quran juga sebagai obat yang manjur. Ya, Quran Surat Al-Isra ayat 82. Nah, keutamaan yang selanjutnya, Al-Quran juga mensucikan jiwa manusia. Ya, Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Gini, ibaratnya kita ini banyak maksiat kayak gitu. Kayaknya aku malu deh mau baca Quran. Aku masih begini, aku malu mau baca Quran. Karena aku belum pakai jilbab misalnya, aku belum akhlakku belum baik, belum ini, sehingga nggak baca Quran kayak gitu. Ya, pokoknya tanamkan dalam diri bahwa apapun kondisi kita, gitu ya, seburuk apapun akhlak kita, seburuk apapun kondisi kita, maka tetap baca Quran. Ya, insya Allah ketika kita terus insya Allah berikan petunjuk ya. Seperti batu ya, batu yang keras gitu, itu meskipun hanya ditetesin air, tapi kalau tetesan air itu terus lama-lama batu itu juga bolong seperti itu. Apalagi hati ya, hati kita yang Allah yang ciptakan. Ya. Untuk tergerak kita pengen baca Quran aja itu udah tanda kalau Allah pengen ada kebaikan dalam diri kita. Ya, masih banyak lagi sebenarnya untuk yang keutamaan Al-Quran menurut yang ada di dalam Al-Quran. Maksudnya Allah jelaskan di dalam Al-Quran. Ya, ternyata nggak kalah banyak juga menurut hadis ya. Nah, jadi orang-orang yang membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran dan mengamalkannya ini menjadi hamba yang istimewa. Ya, memberikan syafaat di hari kiamat, kemudian kebaikan yang berlipat ganda, ya. Gampangnya gini kan, oh ya, saya lanjutkan dulu. Keistimewaan para orang tua yang mendidik Al-Quran untuk belajar Al-Quran. Jadi ini jadi sarana kita ya sebagai anak ya, di sini mungkin ada yang sudah ibu, ada yang bapak. Nah ini motivasi, dan untuk kalau kita sebagai anak ya, ini jadi sarana kita untuk birrul walidain gitu ya, berbakti kepada orang tua kayak gitu. Karena apa? Orang tua yang mengajarkan anaknya untuk belajar Al-Quran, paling tidak Kak Ulan, gimana orang tua aku nih nggak bisa baca Quran ya, sama kayak orang tuanya Kak Ulan nih nggak bisa ngaji gitu ya. Jadi kalau baca Quran itu biasanya kalau di kampung tuh kan yasinan doang ya. Sepekan sekali malam Jumat yasinan kayak gitu. Itu pun pakai buku yasin yang udah dicetak, kemudian ada bantuan ininya ya, tulisan Indonesianya. Jadi kedengarannya bisa baca, tapi bacanya baca tulisan Indonesia kayak gitu. Nah, gimana dengan orang tua yang tidak mengajarkan langsung kayak gitu ya? Nah, dengan izinnya aja ya kita dibolehkan diantar ngaji, itu udah sarana gitu ya. Jadi orang tua yang mengizinkan anaknya untuk belajar Al-Quran itu akan dipakaikan jubah mahkota ya, mahkota kemuliaan. Mahkota kemuliaan itu nanti di saat lagi nunggu-nunggu nih di alam setelah kita hidup mati kemudian dibangkitkan kembali, kan lagi nunggu hari perhitungan. Nah itu dipanggil, misalnya ayah dan ibu dari Nur Hasanah dipanggil maju, datang, kenapa nih? Yuk, langsung dipakaikan sama
malaikat dipakaikan mahkota kemuliaan. Yang terangnya itu lebih terang dari sinar matahari pagi ya, yang nggak mendung ya. Kalau mendung kan nggak kelihatan. Jadi nggak pas mendung, jadi mataharinya tuh mentereng banget, fokus gitu, cahayanya fokus. Nah, itu orang tua ini bilang ke Allah, ya Allah, saya nggak punya amalan istimewa, kayak gitu. Saya nggak punya amalan istimewa. Kenapa saya dipakaikan mahkota ini, kayak gitu. Maka Allah bilang, iya, karena kamu sudah mengizinkan anak-anakmu untuk belajar Al-Quran. Nah, rupanya dengan kita belajar Al-Quran, kita bisa menjadi berbakti kepada orang tua gitu ya. Kan kita nih ibarat kita punya uang banyak, uang mau ngebahagiain orang tua gitu kan, belikan rumah, belikan amin ya, belikan rumah, belikan motor, belikan mobil, dikasih fasilitas yang bagus-bagus gitu kan, dibelikan makanan apapun, itu belum cukup ya, belum bisa, bukan belum cukup lagi, belum bisa untuk mengangkat kaki kedua orang tua kita itu dari neraka gitu. Tapi dengan menghafal Al-Quran itu bisa ya. Jadi kita azamkan, kita mulai dengan membaca Al-Quran, kemudian menghafalkannya satu ayat, kita planningkan 30 juz nih Kak, gitu kan. Selama dia masih menghafal terus, maka itu bisa mengangkat kaki kedua orang tua kita dari neraka, insya Allah. Seperti itu ya. Nah, kemudian, itu untuk orang tuanya gitu ya. Apalagi dia yang membaca Al-Quran dan mengamalkannya. Itu mendapat jubah kemuliaan. Jubah itu apa ya? Jubah itu kayak kalau di raja-raja pakai jubah gitu kan. Nah, itu hanya raja yang pakai jubah. Nah, kayak gitu. Jadi emang beda banget. Kayak gitu. Nah, juga para penghafal Quran itu paling berhak menjadi imam sholat. Jenazahnya juga itu dimuliakan ya ketika Rasulullah pada perang apa lupa ya Ulan. Jadi ketika mau menyolatkan jenazah ditanya siapa di antara jenazah ini yang hafalannya lebih banyak, nah, sebutkanlah si A gitu kan, maka disolatkanlah sama Rasulullah yang hafalannya lebih banyak duluan. Itu keutamaan menurut hadis ini masih banyak banget ya Kak, nggak hanya ini. Nah, sekarang keutamaan bulan Ramadan. Jadi kalau kita udah Al-Quran itu seistimewa itu, gitu ya. Nah, kemudian kita masuk di bulan yang istimewa. Nah, kenapa istimewa gitu ya? Kemarin Pak Ulan sempat nyimak videonya Ustadz Adi Hidayat gitu ya. Nah, ternyata bulan Ramadan itu adalah bulan pengampunan dosa. Itu ada hadisnya. Kak Ulan nggak hafal hadisnya. Ya, jadi nah siapa yang diampuni dosanya kayak gitu? Ya orang-orang yang minta ampun kayak gitu kan. Kalau kita masuk ke bulan Ramadan, nah tapi kita nggak minta ampun gitu ya, ya sama aja gitu kan. Kita nggak dapat. Makanya merugi banget orang yang keluar Ramadan, kemudian Allah tidak mengampuni dosanya, itu rugi banget. Gitu. Nah ini juga bulan Ramadan juga itu bulan berlipatnya pahala. Ya. Kalau di bulan-bulan biasanya itu 10 sampai pahala itu berlipat kayak 10 sampai 700 ya. Di sini di Quran surat Al-An'am ayat 160 dan surat Al-Baqarah ayat 261. Jadi berlipatnya bisa sampai 700. Nah, di Quran surat Al-Baqarah ayat 261. Ya, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Jadi
pahala-pahala itu berlipat. Di sini disampaikan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Nah, menumbuhkan 7 tangkai. Setiap tangkainya 100 biji. Nah, tinggal kalikan. Ya, jadi satu amalan bisa 700 kebaikan. Ya. Di sini dijelaskan juga, ya kemarin Ustaz Adi Hidayat menjelaskan itu di hadis qudsi, itu bahkan bisa 700 itu dikali 700 lagi. Nah, kalau mau hitung-hitungan amalan nih, hitung udah gitu kan. Gitu. Nah, tapi jangan lupa gitu ya, bahwa bulan Ramadan ini juga menghitung berlipatnya dosa kayak gitu. Nah, dosa yang telah lalu-lalu itu berlipat rupanya di bulan Ramadan ini. Nah, terus gimana nih? Gitu, ya, tadi, karena bulan pengampunan dosa, jadi ketika kita dapat tugas ya, tugas, oh ini tadi ayo kita bikin target nih, istighfar sehari 200 kali, misalnya, atau 100 kali, gitu kan. Jadi bukan hanya sebagai wirid yang keluar dari lisan aja, tapi benar-benar ketika astagfirullahaladzim, seperti itu benar-benar mengingat dosa apa, dosa saya dengan saya pernah melakukan ini sama ibu saya, pernah melakukan ini sama ayah, sama teman, sama kakak, sama adik, sama guru, nah, seperti itu. Jadi itu diingat semuanya. Saya pernah bermaksiat ini, saya pernah nonton ini, saya pernah tangan saya pernah seperti ini, seperti itu ya. Nah, ketika kita mengingat itu, kemudian ya Allah ampuni saya, maka sama Allah dihapus, putih bersih kayak gitu. Jadi itu luar biasanya ya bulan Ramadan yang tadi disampaikan Kak Tartil. Jadi ini ajang apa ya? Fokus deh ibadah gitu ya, udah 11 bulan berlalu gitu. Nah, sekarang yang sebulan ini kita fokus deh sama ibadah kayak gitu. Nah, memang umat Rasulullah SAW ini mendapat salah satu keistimewaannya adalah mendapat umurnya pendek, kemudian mendapat kesempatan pahala yang berlipat gitu ya. Karena umat-umat terdahulu nggak ada gitu ya. Baru ini umat Rasulullah gitu. Baca Quran, tinggal ngalikan aja. Baca Quran 1 huruf pahalanya 10. Itu kalau normal, kalau di luar bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan bisa terhitung 700 ya. Tinggal kalikan. Kalau 1 hari targetnya sejuz, tinggal hitung berapa huruf gitu ya. Hurufnya gimana? Alif, lam, mim, itu bukan 1 huruf. Nah, itu 1 kata, gitu ya. Jadi kalau 1 huruf ya alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Jadi sayang banget gitu ketika kita melewatkan momen yang spesial ini, gitu ya. Udah Al-Quran itu istimewa, berada di bulan yang istimewa, gitu ya. Kenapa Ramadan itu ada menjadi istimewa, gitu ya? Bulan Ramadan itu menjadi istimewa. Hari Jumat menjadi istimewa. Ada 1 malam yang nilainya lebih dari 1000 bulan atau setara dengan 1000 bulan ya. Malam Lailatul Qadar ya. Ternyata di dalamnya asbabnya adalah karena diturunkan Al-Qur'an gitu ya. Kemudian Nabi ya, Rasulullah SAW itu adalah ya Nabi yang paling ibaratnya kalau diurut-urutannya itu paling oke lah gitu ya. Itu juga karena ada Al-Quran di dalam dada Rasulullah seperti itu. Nah, teman-teman bayangin ketika kita gitu ya pengen belajar ngaji, itu aja. Kalau yang belum bisa tadi ya, pengen belajar ngaji. Terus kalau yang udah bisa ngaji nih, aku pengen ngafal Kak. Itu udah itu tanda dari Allah kalau
Allah itu milih hati kita, ya, memilih hati kita sebagai mangkok-mangkok kalimat-kalimat Allah yang mulia itu. Gimana coba kita dipilih jadi perwakilan kelas aja luar biasa, aduh, gitu ya, disebutin nama kita gitu ya, itu rasanya udah bangga banget gitu ya, berarti nama kita disebut gitu di depan kelas atau di tingkat RT misalnya lomba apa gitu kan. Apalagi ini Allah kalau mencintai hamba itu disebutkan, wahai penduduk langit, saya mencintai si A gitu kan, si A bin si A gitu. Maka penduduk langit juga menyampaikan, kami pun mencintainya. Gimana coba? Kalau kita udah dicintai, namanya kalau udah dicintai itu minta apa-apa, ibaratnya belum minta aja udah dikasih gitu ya. Kebutuhan-kebutuhan ini bisa ibaratnya kalau Kaulan bilang baca Quran itu tuh pahalanya Allah kasih cash gitu. Jadi senang kan kita tuh kalau jualan langsung laku gitu kan. Si jualan gorengan nih Kak, saya beli 5.000, saya jual 7.000. Boleh nggak gitu? Ada nggak gorengannya harga segitu? Ya, itu kan seneng banget ya. Untungnya tuh langsung kelihatan kayak gitu. Nah, baca Quran itu, kalau menurut Kaulan itu untungnya Allah kasih tuh cash gitu. Karena kalau di Kaulan perhatikan, beda kita sehari ini tilawahnya, oh hari ini aku tilawahnya 2 lembar nih, besok 5 lembar gitu. Itu semakin porsi kita tilawah pagi gitu ya, kita mengawali hari dengan tilawah itu semakin banyak dan senang ya, maksudnya tilawah itu sambil senang menikmati gitu, bukan karena ngejar target doang gitu. Itu dalam sehari full itu urusan itu lancar aja gitu. Tapi kalau pagi itu udah diawali dengan marah, maksudnya cemberut apa tilawahnya kurang kayak gitu, itu mesti ada sesuatu di dalam satu hari itu yang nggak beres, entah pekerjaan, entah nanti diapain orang kayak gitu. Pokoknya ada sesuatu yang membuat hati kita tuh makin ya jengkel kayak gitu. Nah, kadang kita nggak sadar itu. Nah, kalau dibilang kebaikan tadi Al-Qur'an 1 huruf 10 kebaikan, nah bisa dikalikan kalau Ramadan bisa 700 kebaikan 1 huruf ya ini. Nah, kadang kita tuh lupa kebaikan apa sih gitu ya, bisa sama Allah, bisa disimpan di nanti di akhirat, bisa juga langsung dikasih. Nah, kebanyakan kita itu Allah kasih langsung, cuman kita nggak sadar. Ya, yang tadi ada kerikil kecil yang harusnya dia itu masuk ke kuku kaki kita, gitu ya, sehingga itu jadi kakinya kuku kaki jadi bengkak, jadi ngebayangin ya. Jadi itu bisa menjadi masalah besar di aktivitas kita, gitu ya. Tapi ketika kita nggak sadar ternyata, oh karena tadi saya habis baca Quran, sehingga kerikil yang tadi harusnya masuk ke jari kaki itu jadi bengkak, jadi nggak ada kayak gitu. Kayak gitu Kak. Mungkin itu masih banyak lagi ya, nggak bisa berhenti rupanya kalau ngomong. Iya, oke. Jadi kalau misalnya salah satu keutamaan dan keistimewaan membaca Al-Quran gitu ya, Allah bayar cash ya, langsung kontan di depan gitu ya, nggak pakai tunggu-tunggu, tapi kadang kita nggak sadar aja. Tapi tadi apa yang disampaikan oleh Kak Wulan itu memang benar nyata adanya gitu ya, kadang-kadang kita tidak menyadari kalau misalnya memang sudah terbiasa berinteraksi dengan Al-Quran, ketika dalam waktu lama tidak berinteraksi dengan Al-Quran dengan cara apapun, entah itu mungkin kajian secara virtual atau diskusi dengan orang yang memang pakarnya gitu ya, atau mungkin tidak membaca secara langsung saja kayak gitu ya, ada sesuatu yang berbeda dari hati kita kayak gitu, ada sesuatu yang kosong dan gersang gitu ya. Ada sebuah cerita yang menarik dari temannya Kak Tartil gitu ya, beliau itu dari sebuah desa, kemudian dia keterima kerja di kota Jakarta, dan dia itu sendiri, perempuan, nggak tahu dia ngapain. Bayangkan dia dari desa yang, maksudnya dia nggak pernah melihat hiruk pikuk kota Jakarta seperti apa, menggunakan bus, dan dia putus asa harus ngapain. Teman-teman tahu apa yang dia lakukan? Dia duduk di pinggiran halte tempat nunggu bus,
dan dia buka Al-Quran karena dia bingung gitu. Dia teleponin orang-orang, nggak ada yang ngangkat gitu ya. Kemudian bahkan telepon orang tuanya juga nggak diangkat gitu ya. Dan akhirnya dia kayak merogoh sesuatu di dalam tas dan menemukan Al-Quran. Yang kedua adalah ini mungkin sesuatu yang tidak pernah kita sadari gitu ya, termasuk katartil gitu. Yang tadi Kak Ulan sampaikan tuh benar banget gitu. Kadang-kadang kalau kita ingin mencari sebuah solusi dari masalah kita gitu, jadi mungkin ini bukan mau sponsor ini juga ya, apa namanya, kajian-kajian ustadz-ustadz gitu. Tapi ada salah seorang ustadz itu menyampaikan bahwa coba random aja, ambil Al-Quran, nggak usah ditentukan itu surat berapa, mostly, kebanyakan, ketika kita membaca Al-Quran, baca satu ayat dan baca artinya, kita akan menemukan sebuah ayat yang itu sesuai dengan kondisi kita saat itu. Dan akhirnya itu merupakan jadi kayak petunjuk gitu loh, bagaimana kita harus bersikap gitu ya. Maksudnya mostly itu kebanyakan. Walaupun sebenarnya kadang Kak Tatil pernah coba iseng gitu ya. Malah beberapa kali pernah buka, lah ini kenapa ayat sedekah gitu ya. Tapi mungkin itu pertanda bahwa, oh mungkin aku kurang sedekah kayak gitu. Maksudnya ada sesuatu gitu ya, ada udang di balik. bakwan. Belum buka masalahnya. Oh, belum. Oke Kak, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oh ya, buat teman-teman, jadi jangan ragu, dipersiapkan pertanyaannya ya. Kalau misalnya mau nanya, nanti ada sesi yang saya lemparkan kepada teman-teman. Kalau mau nanya langsung open mic aja, nggak apa-apa gitu ya. Nanti biar Kak Ulan bantu untuk menjawab pertanyaan tersebut. Nah Kak, pertanyaan berikutnya adalah ini mungkin lebih kepada ini kali ya, tips dan trik untuk mengatur waktu nih. Biar nggak ada yang punya alasan, nggak ada yang beralasan lagi gitu, nggak ada waktu. Itu bukan nggak ada waktu, tapi bagaimana kita mengelola waktu agar Ramadan kita ini bisa dipenuhi dengan target bacaan Al-Quran yang sesuai dengan target yang kita mampu. Misalnya, adik-adik di sini punya target, 1 juz 1 hari, atau 5 lembar 1 hari. Minimal kayak gitu. Nah, gimana sih cara mengatur waktu? Tipsnya Kak Ulan seperti apa? Dan selama ini bagaimana Kak Ulan mengakali hal itu? Silakan Kak. Tips ya, tips dan trik mengatur waktu ya. Yang pertama itu kita harus luruskan niat dulu. Jadi benar-benar biar terhitung gitu ya. Maksudnya terhitung pahala gitu ya, terhitung kebaikan, maka kita luruskan niat. Kemudian kita buat list ya. Kayak kotak-kotak ngaji. Kita buat target dulu berapa. Saya kalau tadi Kak Tartil bilang 1 hari sejus nih gitu ya. Kadang sejus nih kayak berat banget ya kalau sekali baca ya, apalagi kayak Kak Ulan yang bacanya perlahan, maksudnya belum bisa ngebut gitu ya bacanya, itu mesti dipotong-potong kayak gitu. Tapi nanti kalau sudah terbiasa rutin, nah insya Allah kita bisa cepat ya. Normalnya sih 45 menit ya, itu bacaannya pelan. Nah kalau emang kita ngukur kan, nah kadang nonton Korea tuh bisa sejam tuh bentar ya kalau nonton Korea tuh gitu. Nah kita banding-bandingin gitu, nah, insya Allah baca Quran nih bisa lah sejam itu udah sejus, itu yang pelan-pelan gitu ya. Ini yang ukuran udah lancar ya, beda yang terbata-bata gitu. Kemudian kita komitmen. Nah kalau kita komitmen itu dengan bukan hanya iya saya akan ngaji tiap hari kayak gitu, nggak, tapi kita cari komunitas. Jadi kita cari teman-teman misalnya apa ya, Odoj ya, one day one juice, atau enggak gitu lah 5 lembar sehari gitu. Nah, atau enggak teman ngaji. Nah, ini yang udah punya lingkaran-lingkaran ya, halakoh itu biasanya ada target tilawahnya. Nah, udah fokus di situ. Cari teman-teman yang benar-benar bisa ngingatin. Kemudian kita tempel gitu. Nah, untuk pembagiannya kalau sejus itu gampangnya ya, kita pakai waktu sholat gitu. Pakai waktu sholat kan 5 waktu sholat ya. Setiap habis sholat itu kita baca 2 lembar. Ya, 2 lembar insya Allah, karena 1 juz itu 10 lembar. Itu habis isya itu udah selesai sejuz gitu. Habis subuh sejuz, habis zuhur sejuz, habis asar sejuz lagi. 2 lembar ya, 4 halaman, 2 lembar. Itu bisa. Kalau kita mau nambah nih, Kak,
kita pengen Ramadan ini 2 kali hatam ya. Kita bisa pakai waktu sholat kayak gitu. Itu 4 lembar. Kalau mau 3 kali hatam berarti setiap waktu sholat 6 lembar. 6 lembar tuh dikit ya, cuma setengah juz. Lebih dikit gitu. Nah, kadang kaulan juga bisa melakukan itu. Kadang kalau emang nggak ada agenda. Biasanya kita ada di suatu agenda, misalnya lagi di kampus atau ada agenda yang bersamaan sehingga waktu sholat itu emang cuma dikasih waktu untuk sholat. Sekarang istirahat sholat ya udah sholat. Nah, jadi kita punya target kayak habis subuh, insya Allah menuju ke cuci piring kayak gitu ya. Itu pasti ada lah waktu sedikit untuk kita baca. Kalau waktunya kita, target saya mau hatam sekali, berarti kan 2 lembar. Nah, 2 lembar saya udah selesai. Nanti siang saya ada agenda ngampus, dan ini tidak memungkinkan saya untuk tilawah, gitu ya, karena lanjut kuliah, gitu. Ini yang offline misalnya. Atau yang online juga sama. Jadi dirapel duluan di waktu subuh itu. Begitu juga. Jadi yang paling tahu kondisi kita itu kita sendiri. Jadi emang siap-siap gitu. Nah, penting banget ya komunitas tadi. Meskipun kita udah punya azam yang kuat, keinginan yang kuat, kita udah tempel nih. Hari pertama Ramadan, oke, 1 juz centang. Hari kedua centang, hari ketiga centang, hari keempat. Kalau kita sendirian, nggak ada yang reminder gitu, nggak ada yang ngingetin, teman-teman nggak yakin deh kaulan gitu ya. Maksudnya untuk tetap berada di posisi centangan itu tetap tercentang. Jangan-jangan turun jadi angka gitu kan. Kalau angkanya bertambah nggak apa-apa, bagus gitu. Tapi seringnya kalau kaulan kayak gitu, emang penting banget komunitas. Emang cari gitu, ada orang yang ribut, suka ribut ya, tapi ribut dalam kebaikan. Wah, ayo isi, udah tilawah belum? Kayak gitu. Nah, itu penting banget. Nah, kemudian yang terakhir tuh doa. Jadi teman-teman, sehebat apapun kita, sekuat sejagonya teman-teman kita ngingatin kita sampai ditelepon nih, ayo udah tilawah atau belum, udah laporan atau belum. Tapi kalau Allah nggak ngizinkan, nah makanya kita minta sama Allah, ya Allah mampukan gitu, mampukan aku untuk sehari ini aku tilawah 1 juz kayak gitu. Emang disebutin doa gitu, minta sama Allah sehingga aktivitas kita itu dimudahkan sama Allah untuk ngaji kayak gitu. Nah, misalnya ada lagi nih, kita sedia mushaf di mana aja gitu. Jadi kalau biasanya kita nunggu taksi, kalau di halte bisa ya, misalnya kan dingin. Kalau panas-panas juga silau itu lihat Al-Quran. Atau pokoknya lagi nunggu sesuatu, mau kuliah online kan nunggu juga kadang. Nah, lagi istirahat nunggu. Nah, di waktu-waktu itu biasanya kita kan jalan-jalan ke dinding Facebook, ke IG, Twitter kayak gitu kan, pantau-pantau keadaan. Nah, di bulan ini, nah itu coba dirubah kebiasaannya. Jadi itu ibaratnya kalau kaulan itu curi star gitu ya. Jadi sambil nunggu, udah lumayan nih. Karena nunggu itu bisa dapat 2 lembar sendiri, lumayan lah. Gitu. Jadi emang merubah kebiasaan dari pegangannya HP, ya sama-sama sih, sama-sama pegang HP atau pegang mushaf. Nah, kalau nggak lupa bawa mushaf, ya pakai HP aja, download aplikasi Quran gitu ya. Bahkan kalau di aplikasi Quran tuh kemarin kalian pakai yang Best Indonesia ya, promo nih. Jadi Al-Quran Best Indonesia itu di situ ada tilawahnya, bahkan ada pengingat tilawahnya, kemudian ada notifnya. Kamu udah tilawah segini hari ini, kayak gitu. Jadi terus terakhir baca kita, maksudnya ketika buka lagi di situ lagi, kayak gitu. Jadi udah nampak. Insya Allah sarana-sarana itu sudah ada di depan mata kita ya Kak ya. Tinggal itu niat kita ikhtiar aja. Nanti untuk
hasil nanti Allah yang itu hadiah gitu ya. Ya. Kalau bisa sesuai KKM gitu ya. Lumayan kan. Iya benar. Iya. Gitu Kak. Ngomong-ngomong tentang tips-tips gitu ya, benar yang disampaikan oleh Kak Wulan. Memang segala sesuatu itu memang harus diniatkan dengan lurus gitu ya, tapi tidak sampai niat gitu ya, harus ada ikhtiarnya gitu ya. Nah, kalau lucunya adik-adik yang ada di SIC-nya Katartil itu mereka mengeluh banyak godaan katanya gitu. Jadi Katartil tuh mau menyampaikan seperti ini. Jangan nanti di akhirat itu yang menggoda itu mereka nggak mau disalahin karena memang Iya benar. begitu. Jadi nanti setan pas waktu dibilang, kenapa saya disalahin? Memang tugas saya menggoda, katanya begitu kok. Oh, kenapa saya disalahin gitu? Benar, memang dia tidak ini. Yang perlu disalahkan kita yang tergoda. Contohnya, analoginya begini. Mungkin ada teman-temannya kakak-kakak di sini gitu toh, yang merokok gitu toh. Iklan rokoknya bagus gitu. Mereka kalau ditanya kenapa merokok? Teman saya yang ngajak. Iklan rokok saya lihat, yang disalahkan temannya, yang disalahkan iklan rokoknya gitu. Padahal ya mereka tugasnya menggoda gitu. Memang tugas sudah tugas mereka gitu ya. Tinggal kitanya ini yang bisa memperkuat atau mempertajam niat gitu. Begitu juga dengan membaca Al-Qur'an gitu ya. Jadi mungkin sedikit tips nih tambahan untuk mengelola waktu untuk membaca Al-Qur'an buat adik-adik gitu ya. Setelah mengobservasi gitu ya. Membaca Al-Qur'an 1 juz itu biasanya akan diselesaikan dalam waktu sekitar 30 menit. Jadi kalau dibagi-bagi gitu ya. 1 lembar itu 3 menit ya berarti ya. 3 kali 10. Jadi 1 juz 10 lembar. Kalau dihabiskan waktu 30 menit, buat yang lancar, 1 lembar itu bisa 3 menit. Tapi kabar baiknya adalah tidak perlu lancar untuk menyelesaikan 1 lembar sebanyak 3 menit gitu ya. Bisa dalam waktu 10 menit duduk untuk 2 lembar. Kan lumayan tuh 10 menit ngapain? Daripada scroll-scroll Instagram feed orang terus melihat, ih kok dia begini, aku insecure gitu kan. Jadi kayak nggak penting sekali itu kan. Jadi Stalking. daripada mikirin insecure ngelihat postingan orang, mending kita insecure, hari ini kita sudah ngambil 10 menit untuk 2 lembar kah tidak. Kayak gitu. Oke, next question. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya, nanti sambil bertanya ketik aja di chat gitu ya. Terus nanti Kak Tartil tunjuk namanya terus open mic langsung ya. Oke, pertanyaan berikutnya nih Kak. Kak Ulan, gimana sih buat yang tidak bisa baca Al-Qur'an sama sekali gitu ya? Apa yang harus mereka lakukan nih Kak? Tapi mereka punya niat, dia pengen bisa baca Al-Qur'an gitu. Apakah orang yang belajar membaca Al-Qur'an dari awal tidak mendapatkan keutamaan Al-Qur'an? Maksudnya apakah sampai sedrastis itu, Kak? Ya, istimewanya Al-Qur'an gitu ya. Jadi perbandingan keutamaan orang yang mahir dengan orang yang terbata-bata. Hadis riwayat Bukhari Muslim, Aisyah radhiyallahu an menuturkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang membaca Al-Qur'an dengan terbata-bata karena susah akan mendapat 2 pahala, ya. Kalau tadi 1 huruf nilainya 10 kebaikan, nah orang yang terbata-bata dapat double 20 kebaikan kali 700 bulan Ramadan. Nah, itu pahalanya. Nah, terus untuk apakah enggak mendapatkan kemuliaan yang tadi disebutkan ya, orang yang berinteraksi dengan Al-Qur'an, mendapat mahkota dan segala macamnya. Itu gimana? Nah, makanya penting setiap amalan itu adalah niat. Nah, meskipun kita nggak bisa baca Quran, gitu ya, tapi kita niatkan dengan pembuktian, gitu ya, kita buktikan, maksudnya kita udah niat nih, iya Kak, saya pengen belajar Al-Quran. Nah, terus kita cari tempat belajarnya, kayak gitu. Kita cari tempat belajarnya, kemudian kita belajar dari awal, seperti itu, dan tidak berhenti, terus dilakukan terus, maka meskipun kita belum bisa baca Al-Quran, tapi kita punya niat, oh ya Allah, saya pengen belajar Al-Quran, dan saya pengen menghafal Al-Quran, saya pengen mengaplikasikan Al-Quran,
kayak gitu ya. Pengen menghafal 30 juz nih, saya pengen hafal. Padahal kondisinya kita belum bisa baca Quran, gitu ya. Insya Allah, gitu ya. Sebelum kita, ibaratnya kita baru jilid 6, Iqra 6 gitu ya, atau Iqra 5 gitu ya. Terus Allah panggil kita, maka kita mati dalam keadaan sudah selesai 30 juz. Itu kalau niatnya 30 juz. Kayak gitu. Makanya penting banget itu di niat. Kayak gitu. Jadi tetap ya mendapat keutamaan itu. Nah, tapi makanya beda kan orang yang punya ilmu sama orang yang nggak punya ilmu. Orang yang punya niat sama orang yang hanya ngikutin aja tanpa niat. Ya udah ini target, tapi niatnya apa? Nah, kayak gitu. Itu beda. Gitu. Makanya kalau kita niatkan, tapi itu ya, kalau cuma niat doang itu belum sama Allah belum di apa ibaratnya kamu main-main saja nih. Gitu. Tapi jadi Allah lihat dengan kesungguhan. Jadi kalau kita belajar Al-Quran satu huruf, besok tambah satu huruf, besok digabungin hurufnya, besok bisa baca satu ayat, dan itu kita lakukan terus sampai pada tahap kita bisa menghafalnya, gitu ya. Kita sampai tahap kita bisa mengamalkannya. Ini perintah pakai jilbabnya seperti apa, kita bisa mengamalkan itu. Nah, itu Masya Allah gitu. Toh kalaupun kita belum selesai 30 juz kita hafalkan, kita baca, maka kita mati dalam keadaan sudah hafal, gitu ya. Karena Allah perkirakan itu kalau dia hidup, dia akan terus belajar, gitu. Nah, bisa dipastikan kalau orang terus belajar, terus ngafalin itu pasti hafal. Kayak gitu Kak Tartil. Oke, baik. Mantap, mantap, mantap. Jadi ada solusinya ya. Jadi nggak usah khawatir buat yang apa namanya nggak bisa baca Al-Quran gitu ya. Yang penting diniatkan dan ikhtiar untuk belajar gitu ya. Dan ketika nanti sampai pada waktunya Allah menjemput gitu ya, maka dengan niat dan azam yang kuat gitu ya untuk mempelajari Al-Quran, menghafal Al-Quran gitu ya, maka Allah kasih reward yang sama gitu dengan orang yang ternyata sudah menghafal Al-Quran, Masya Allah. Nah, ngomong-ngomong tentang ikhtiar nih ya, gitu Kak, kalau misalnya nih saya nih belum bisa baca Al-Quran, atau mungkin ada teman-teman yang lain di Jayapura ini gitu toh, yang mungkin belum bisa baca Al-Quran, nggak tahu mereka tuh mau ngaji di mana, karena kita kan dulu kan kalau kecil yang mungkin kebetulan yang dimasukkan orang tuanya ke TPA, ya alhamdulillah ya, tapi yang ketika besar ini baru dia menyadari keutamaan Al-Quran gitu. Malu kan nggak mungkin dia ke TPA misalnya seperti itu. Nah, kira-kira ini di Jayapura ini, apakah kita bisa belajar membaca Al-Quran dengan kakak-kakak, atau apakah ada yang bisa didatangin gitu loh untuk belajar membaca Al-Quran, atau memang yang mau menghafal dan lain sebagainya. Ya Kak Tartil. Jadi di Papua ini ya luar biasa ya, meskipun kalau terhitung dalam hitungan jiwa gitu ya, kan muslimnya termasuk minoritas gitu ya. Tapi fasilitas itu keren gitu ya. Keren. Jadi mau dari anak TPQ, TPA, TPQ gitu ya, itu ada tempatnya belajar ya Kak. Tapi yang disampaikan Kak Tartil itu benar banget. Jadi kalau TPQ itu banyak ya di masjid-masjid, terus nggak malu gitu kan, datang. Nah kita udah besar nih, malu gabung sama anak kecil-kecil. Nah ternyata yang remaja juga ada. Jadi di Rupa ini bisa jago-jago nih. Ada Kak Sania, ada siapa lagi di sini? Ada Kak Tartil, ya. Kakak-kakak mentor semua insya Allah bisa. Ada Kak Sigit, Kak Suryani, Kak Ari, Kak Ara, gitu. Kalau pengen belajar ngaji, udah bilang aja sama mentornya. Kalau misalnya belum ikut kelompok, saya belum gabung di kelompok pembinaannya kakak-kakak mentor Rupa nih, gimana pengen ngajinya? Ya udah japri Kak Sania aja sebagai admin, gitu ya Kak Sania. Gitu. Kalau yang cowok bisa japri Pak Sigit atau Pak Ari. Tapi semua ke Kak Sania juga bisa, nanti akan dihubungkan. Insya Allah seperti itu. Mau yang mama-mama, bapak-bapak ada juga. Tapi kalau di sini kan rata-rata remaja ya. Nanti kalau ada temen, nah gitu. Jadi jangan untuk sendiri aja, pengen sendiri. Kan lumayan nih bulan Ramadan.
kita ada ngajak temen, belajar ngaji yuk, gitu kan. Nah, yang awalnya dia nggak bisa baca huruf ro, gitu kan. Pas bulan Ramadan ini, kita ajak, kan. Terus dia mau, akhirnya dia bisa. Padahal bukan kita yang ngajarin huruf ro. Nah, selama dia bisa ngaji, selama dia baca ro itu berulang-ulang, kayak gitu kan, masukkan di dalam ayat-ayat Al-Quran, nah, sebanyak itu juga pahalanya buat kita, padahal kita cuma ngajak doang kan. Makanya gas-gas gitu, cari temen buat ngaji, kayak gitu. Gitu Kak Tartil. Oke, baik. Makasih banyak Kak Ulan atas penjelasannya gamblang, jelas dan singkat tapi jelas gitu loh, ya. Oke. Nah, mungkin sebelum Kak Ulan menyampaikan closing statement atau last remark-nya nih, Kak Tartil mau mengingatkan lagi buat teman-teman yang menghadiri kegiatan Oraci pada siang hari ini, mungkin bisa mempersiapkan satu pertanyaan, ya. Dipersiapkan, ditulis gitu ya, nanti open mic, nggak apa-apa, tanya apa saja, mungkin yang di luar dari konteks pembahasan kita pada siang hari ini gitu ya, bisa ditanyakan. Kalau misalnya nggak bisa dijawab, nanti kita jadikan PR gitu ya, nggak usah khawatir. Iya benar. Silakan dipersiapkan pertanyaannya, oke? Yang mau bertanya mumpung ada Kak Ulan nih, bisa ditanya-tanyain. Oke Kak, mungkin sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman yang hadir pada siang hari ini, Kak Ulan mungkin mau ngasih closing statement atau last remark-nya untuk topik kita pada siang hari ini. Indahnya menjadi sahabat Al-Quran. Ini ada yang raise hand, mau tanya dulu atau ini? Boleh closing statement dulu, nanti Kak Ahmad Irian baru nanya. Iya, nggak apa-apa. Ya, dari Kak Ulan, rugi banget gitu ya, ketika di bulan yang istimewa ini, terus kita berlalu tanpa berinteraksi dengan Al-Quran, atau tanpa berinteraksi, berupaya, gitu ya. Kalau yang nggak bisa baca Quran, berarti ya berupaya untuk bisa baca Quran, kayak gitu. Jangan bedakan aktivitas kita 11 bulan yang lalu sama sebulan yang sebentar banget ini. Jadi sebagai sarana muhasabah untuk kita gitu ya. Aktivitas di HP sama nggak sih sama yang lalu? Seperti itu. Kak Tartil. Baik. Lanjut mungkin ke tadi yang mau nanya Kak Ahmad Irianto, silakan langsung aja Kak. Apa yang ingin ditanyakan? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustazah. Panggil Kak aja deh ya. Asik. Oh, iya, biasanya kan teman-teman ini kan ketika Ramadan ada tadarus bersama di masjid gitu kan. Nah, itu sistemnya mereka biasanya bergantian, bergiliran. Nah, ketika teman-teman sudah menyelesaikan tadarus di masjid, contoh dalam satu malam 1 juz kayak gitu, dari 5 orang atau 6 orang, dan kita juga membaca Quran punya target sendiri. Nah, ini baiknya bagaimana? Contoh seandainya kita sudah baca, teman-teman sudah baca 1 juz hari ini, malam tadi sudah baca di juz 2. Apakah kita melanjutkan menggabung atau kita punya target sendiri yang di masjid sendiri atau yang di untuk kita tilawah juga sendiri? Karena ada yang mengatakan lebih baik dilanjutkan. Sedangkan kalau kita melanjutkan, kalau kita tadarus kan biasanya kalau kita nggak baca atau teman-teman yang nggak baca kan ada yang keluar kemana habis datang lagi kayak gitu. Izin arahan Kak, terima kasih. Pertanyaan yang menarik dan memang perlu dipertanyakan. Penting ini Kak, penting. Iya benar. Gimana tuh Kak ya? Wah, ada pertanyaan lain. Mungkin kita jawab yang ini dulu kali ya Kak ya? Iya, langsung aja nanti aku lupa. Iya, jadi kayak bingung gitu ya. Ada target pribadi, tapi kita juga punya majelis yang itu nggak kalah pentingnya, kayak gitu.
Nah, kalau punya target pribadi, kalau menurut Kaulan, ya itu target di luar majelis gitu loh. Jadi kalau target sejus kita itu ngaji sejus, ya itu target di luar majelis. Kemudian kalau ikut tadarus, itu bagus gitu loh. Karena efeknya juga luar biasa. Yang pertama yaitu, kalau kita berjamaah, itu kita jadi semangat berinteraksi dengan Al-Quran. Orang yang biasanya nggak pernah ngaji, bisa jadi ikut ngaji. Orang yang nggak yang dengar dari jauh, misalnya, bisa jadi tertarik. Itu kan pahala yang berlipat juga buat kita. Gitu. Jadi emang hitungan pahalanya itu beda. Seperti itu. Jadi tinggal kita pilih aja. Tapi jangan memilih salah satu. Maksudnya kita tambah ilmu kita, kefahaman kita bahwa saya punya tujuan untuk ngaji sejus target pribadi misalnya. Saya juga punya tujuan untuk saya tadarus bersama di masjid. Ya, apalagi laki-laki nih ya, pemuda-pemuda yang mencintai masjid gitu. Dicatat namanya siapa? Ya gitu Kak. Kak Irianto. Ini asli orang Irian ya. Mantap, 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 mantap. Oke, berikutnya ada pertanyaan dari Kak Rara Eva. Silakan, open mic Kak. Langsung aja ditanyain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Perkenalkan nama saya Kak. Saya mau bertanya, Kak, dari ceritanya Kakak, kalau nggak salah yang tadi tentang temannya Kakak yang lagi nunggu bis, untuk mengisi waktu luangnya kan dia menggantinya dengan membaca Al-Quran kan, Kak. Nah, saya mau tanyakan, Kak, kalau kita kan lagi di kondisinya lagi di luar rumah itu kan belum wudhu, Kak. Terus kalau kita ingin melakukan hal yang sama, apakah tidak apa-apa kalau membaca Al-Quran dalam keadaan belum wudhu? Nah, seperti itu, Kak. Oke, pertanyaan yang sangat menarik. Silakan Kak. Kak Ulan. Oh, kirain Kak Tartil ini. Oh, Baik, Kak Ulan aja. gimana ya? Kalau secara dalil mungkin nanti kita tanyakan sama pakarnya kayak gitu ya. Adapun adab-adab dalam membaca Al-Quran. Nah, untuk kalau Kaulan targetnya gini, menjadi pembiasaan. Ya, Kaulan termasuk orang yang agak payah gitu ya untuk menahan kesucian, maksudnya kesucian dari kentut gitu ya. Gitu maksudnya apalagi kalau di taksi misalnya kesenggol orang, lagi bayar kepegang gitu kan, jadi batal dong kita wudhunya kan. Nah, jadi insya Allah gitu ya, ya beda pahalanya antara orang yang melaksanakan itu adalah wudhu seperti itu ya, itu adalah kita menjalankan adab membaca Al-Quran. Beda pahalanya dengan orang yang tidak berwudhu. Mungkin kalau pahala satu hurufnya 10, dia berkurang jadi 8 misalnya. Gitu. Tapi nggak masalah gitu ya. Baca aja gitu. Kenapa? Maksudnya kenapa Kak Ulan ngambil ini? Maksudnya ngambil nggak apa-apa gitu. Karena orang non-muslim aja itu boleh loh baca Al-Quran gitu. Bahkan mereka bisa masuk Islam gara-gara baca Al-Quran. Nah, kalau di Arab sana kan mereka ngerti itu. Dengerin, baca Al-Quran gitu kan. Itu mereka ngerti artinya gitu kan. Kalau kita kan nggak ngerti gitu. Nah, itu nggak apa-apa. Apalagi kita yang emang udah, kita selalu memperbarui wudhu setiap sholat 5 waktu kita wudhu gitu kan. Nah, itu boleh aja. Cuman itu ya kita tahu bahwa pasti pahalanya beda sama orang yang melaksanakan adab membaca Al-Quran seperti itu. Jadi dulu Kaulan juga termasuk orang yang tidak tilawah, tidak ngaji gara-gara batal wudhu. Ya aku susah banget jaga wudhu gitu kan. Dulu punya pemahaman yang seperti itu. Jadi wajib hukumnya kayak gitu. Nah ternyata enggak gitu. Jadi tapi itu kondisi-kondisi tertentu kan, kayak di taksi misalnya, di tempat yang susah air seperti itu. Tapi kalau memungkinkan kayak di masjid terus aku males wudhu Kak, kan enggak gitu ya. Jadi kalau kita memungkinkan kita untuk wudhu, ya kalau kita bisa dapat pahala lebih banyak dalam satu kali amalan, kenapa enggak gitu Kak Tartil. Ditambahin boleh Kak? Baik, Masya Allah ya, sepakat ya dengan apa yang disampaikan oleh Kak Ulan. Jadi Allah itu memudahkan segala sesuatu untuk bisa melakukan ibadah.
apapun itu gitu ya. Jadi kasusnya kalau dalam baca Al-Qur'an gitu ya, memang ya seperti yang disampaikan oleh Kak Ulan gitu ya, mungkin rewardnya berbeda kalau misalnya orang tersebut mungkin menyucikan diri terlebih dahulu, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa itu adalah sarana kita untuk berinteraksi dengan Al-Quran lebih intens, seperti itu ya. Maksudnya kita dengan tanpa perlu apapun kita buka Al-Quran gitu ya. Apakah kita setiap membaca salah satu ayat Al-Quran kita harus berwudu dan segala macamnya gitu kan? Ya kalau misalnya dalam kondisi memang bisa diusahakan ya silakan gitu ya. Tapi kalau misalnya dalam kondisi darurat ya ngapain juga gitu ya. Ada salah satu cerita yang itu membuat Kak Tartil masih jadikan istilahnya reminder dan motivasi sampai sekarang gitu ya. Kalau misalnya ada yang masih ragu dan masih bingung gitu ya untuk memulai membaca Al-Quran, tapi tetap mempertanyakan apakah bacaan saya bagus, apakah bacaan saya jelek, kemudian apakah bacaan saya terlalu banyak, apakah terlalu cepat, apa terlalu lambat, kemudian apa saya tidak terlalu tua untuk memulai membaca Al-Quran dan sebagainya gitu ya. Jadi ada sebuah kisah, ini mungkin teman-teman familiar kali ya, ada seorang cucu dan seorang kakek gitu. Si kakek itu minta tolong sama cucunya untuk ngambil air ya pakai keranjang. Tahu ini kan keranjang ke pasar yang yang tas yang kalau misalnya diisi airnya bocor gitu kan. Tapi keranjangnya tuh kotor banget gitu. Terus berkali-kali gitu si kakek minta tolong, kamu ambil air ya di keranjang di sana, air pakai keranjang ini di sungai yang itu gitu ya. Diambil berkali-kali gitu kan. Terus dia bingung, dia tanya nih sama kakeknya gitu. Kek, ini kenapa kok disuruh ngambil air terus gitu pakai keranjang? Ya otomatis airnya nggak keambil lah. Habis semua sampai sini katanya gitu kan. Si kakeknya bilang, sekarang kamu lihat apa perbedaannya si keranjang ini sekarang gitu ya. Terus dia bilang dia nggak tahu, belum notice tuh, belum dapat apa nih maksudnya gitu kan. Apa nih kakek nih nanya-nanya gini, nggak tahu nih gitu kan, dia pikirnya gitu. Ternyata kakeknya bilang keranjangnya jadi lebih bersih gitu ya, semakin bersih, semakin dia sering ngambil semakin bersih. Begitu juga dengan membaca Al-Quran, walaupun mungkin kita saat ini sedang struggle atau sedang berusaha untuk memahami makna dari bacaan Al-Quran atau mungkin tidak tahu gitu ya, baca aja dulu gitu ya. Seiring berjalannya waktu itu merupakan sarana untuk membersihkan hati kita atau menyucikan hati kita secara perlahan, secara kita mungkin tidak sadar gitu. Yang seperti Kak Bulan sampaikan, Allah ngasih reward orang yang berusaha membaca Al-Quran gitu ya, menghafal Al-Quran, pokoknya berinteraksi dengan Al-Quran, dibayar cash, kontan di depan gitu ya, nggak pakai di belakang, tapi kadang kita nggak sadar. Itu aja mungkin. Ya, mungkin itu saja pertanyaan dari teman-teman, dan itu saja agenda kita Oraci pada siang hari ini. Insya Allah nanti kita akan bertemu dengan agenda Oraci di lain kesempatan gitu ya. Terima kasih semua untuk partisipasinya. Jangan lupa, insya Allah nanti gitu ya, rekaman ini teman-teman bisa lihat di YouTube Rupa Jayapura. Nanti bisa ketik aja Rupa JYP gitu ya, bukan JYP Entertainment ini ya. Korea itu ya, beda, kita beda entertainment ya. Tapi ini Jayapura maksudnya, JYP itu gitu ya. Terus kalau misalnya mau dengar podcast, ini nanti akan dimasukkan ke podcast, jadi suaranya Kak Rara, terus Kak Ahmad nanti masuk, tenang saja. Jadi nggak usah malu-malu ya. Ya, jadi nanti masuk gitu ya. Nanti kalau mau ngecek, insya Allah paling lambat besok gitu ya sudah posting podcastnya gitu ya. Nanti teman-teman caranya untuk dengarnya di mana? Ini ada, kalau misalnya ngelihat virtual background kita, tinggal ketik aja 30 menit PRPJ gitu ya, podcast Rumah Pelajar Jayapura, dan bisa didengar di mana saja, ada di Spotify ya. Kalau misalnya yang familiar dengan aplikasi Spotify, tapi kalau enggak bisa cari langsung di Google Podcast. Jadi pas waktu nge-Google cari aja 30 menit PRPJ, atau yang mungkin pengguna iPhone bisa langsung pakai podcast gitu ya, Apple Podcast seperti itu. Dan jangan lupa disebarkan ya. Nanti kalau sudah tayang gitu bisa di-share ke semua teman-teman gitu ya. Supaya apa? Supaya mereka bisa mendapatkan dampaknya untuk kegiatan Oraci pada siang hari ini gitu.
Oke, mungkin itu saja. Mohon maaf kalau misalnya ada kekurangan dan salah penyampaian. Kak Tartil mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.